Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Buat penyita catur, welcome back to channel RL Chess. Teman-teman, kita patut ucapkan selamat untuk Nodirbek Abdusattorov yang berhasil keluar sebagai juara di turnamen Sharjah Master 2022 yang diadakan di Dubai, Emirat Arab di tempatnya Sharjah Chess Club. Nah, Abdusattorov keluar sebagai juara dengan mengumpulkan 7 poin dari 9 babak. Sebenarnya poin yang sama dimiliki oleh Salem AR Saleh. Hanya secara head to head Abdusattorov menang melawan Salem AR Saleh. Salem AR Saleh sendiri merupakan pecatur andalan tuan rumah dan terbilang juga cukup kuat karena elo ratingnya lebih tinggi dari Abdusattorov. Nah, teman-teman, saya ingin ajak kalian untuk menyaksikan partai pertemuan antara Salem AR Saleh berhadapan dengan Abdusattorov. Salem AR Saleh pegang buah putih, Abdusattorov pegang buah hitam. Salem memulai dengan E4 dan dijawab C5, Sicilian defense oleh Abdusattorov. Kemudian kuda F3 dan E6. Kemudian D4, pion C makan D4, kuda D4 dan kuda C6. Kemudian putih melanjutkan dengan kuda B5 dengan ide cukup jelas yaitu masuk ke petak D6. Abdusattorov menjawab dengan D6. Kemudian Saleh melanjutkan dengan C4. Nah, ini merupakan variasi Taimanov, Zen's variation, yaitu mengambil dari nama pecatur Uni Soviet, Mark Taimanov. C4, kemudian Abdusattorov menjawab dengan kuda F6. Ancam pion M4, putih menjaga dengan kuda B1 C3. Hitam A6, kuda A3 dan gajah E7. Putih lanjutkan dengan gajah E2. Hitam rokade pendek dan putih rokade pendek. Oh iya, karakteristik dari permainan putih dengan seperti ini adalah kekuatan dua pion di petak M4 dan C4-nya yang menjaga titik center D5 sehingga memberi tekanan pada pion D6. Melanjutkan ini, Abdusattorov bermain dengan B6 dengan ide mengeluarkan gajah ke petak B7. Putih jawab gajah E3, hitam gajah B7, putih menteri B3, menambah tekanan pada pion B6. Abdusattorov jawab dengan kuda D7. Taktis, Saleh menjawab dengan benteng FD1. Kemudian, Abdusattorov kuda C5. Yes. Kemudian, putih menjawab menteri C2. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa putih tidak ambil kuda di petak C5? Jika memilih gajah makan kuda, jelas hitam tidak bisa memakan dengan pion D karena menteri akan hilang. Nah, lalu apa yang terjadi jika pion B makan gajah dan kemudian putih ambil gajah di petak B7? Maka menteri di petak B7 akan terperangkap, teman-teman. Tidak ada tempat untuk menteri putih. Semuanya terjaga oleh perwira hitam. Ya, jebakan yang cukup manis juga nih. Setelah kuda C5, Saleh menjawab dengan menteri C2. Hitam gajah F6, putih F3. Ya, karena gajah F6 ini bertujuan untuk mengincar kuda di petak C3. So, langkah F3 ini sebenarnya langkah yang taktis. Hitam melanjutkan dengan gajah E5 dengan ide memberi tekanan pada pion H2. Putih lanjutkan dengan gajah F1, hitam F5, dan putih F4. Oke, sebentar. Mengapa pada saat gajah E5, putih tidak menjawab dengan F4, guys? Apa yang akan terjadi? Ya, maka ini akan unggul untuk hitam dengan pilihan gajah makan kuda. Jika makan dengan menteri, maka pion E4 akan jatuh. Jika makan dengan pion, maka hitam akan lanjutkan dengan menteri C7. Dan di sini ada kelemahan ya pada dua tumpuk pion di petak C3 dan C4. Ini juga melemahkan posisi pion E4, guys. Apabila gajah F3, maka akan dilanjutkan dengan kuda A5. Sangat jelas, teman-teman. Jelas, pemain bergelar Grandmaster tidak akan pilih variasi seperti ini.
Oke, kita back to the game setelah gajah E5, gajah F1, dan F5. Kemudian putih F4 dan gajah pukul kuda. Ya, putih tidak pilih untuk pion E makan F5. Jika pilih ini, maka akan dilanjutkan dengan benteng F5. Mengontrol jalur F dan akan membuat tekanan lebih gencar lagi dengan menteri H4. Semisal menteri F2, maka akan dilanjutkan dengan menteri F6. Lihatlah betapa kuatnya serangan dari hitam dengan posisi seperti ini. Oke, F4 kemudian gajah pukul kuda. Menteri makan gajah dan memberikan pion di petak E4. Tidak adakah jawaban lain seperti langkah F4 ini? Bingung juga ya teman-teman bagaimana untuk mendefense ini. So, kuda E4 dan menteri B3, ancam pion B6. Hitam lanjutkan dengan benteng B8. Putih gajah makan pion B6, hitam menteri H4. Memulai serangan ke sayap raja. Putih menteri E3 dan hitam dobrak dengan E5. G3 dan menteri F6. Gajah G2 dan pion E makan F4. Pion G makan F4, menteri G6 dimainkan oleh Abdusattorov, memberikan pinning pada raja G1. Putih kuda C2, hitam kuda E5. Boom. Ini langkah yang sangat menarik banget nih teman-teman. Kuda E5. Mungkin teman-teman boleh memikirkan apa yang akan terjadi jika pion F makan kuda. Ini waktunya tantangan buat kalian. Apa langkah terbaik yang akan dimainkan oleh Abdusattorov? Yes, tepat sekali. Maka akan ada jawaban langkah F4. Dan dengan posisi menteri yang mengontrol mempining raja di petak E1, maka pion F3 ini akan terus dorong ke petak F3. Nah, kalau menteri F3 akan dilanjutkan dengan kuda G5. Kalau menteri G4 akan ada jawaban pion D makan E5. Nah, kalau kudanya semisal benteng D2, maka akan ada lanjutan H5. Menteri ke petak H4 akan ada kuda F3 skakster. Kalau menteri D1, maka akan ada jawaban F3. Ini ngeri banget sih. Kalau gajah 1 akan ada jawaban menteri makan B6. Ngeri banget. Nah, kalau raja F1, maka akan ada jawaban kuda ke petak H3. Nah, how to stop this attack ya. Ini susah juga sih. Oke, kita back to the game. Setelah kuda E5, putih tidak milih makan karena itu jelas bahaya tadi. Lanjutkan ini, Abdusattorov memainkan kudanya kembali ke petak G4. Kemudian putih benteng D3. Abdusattorov membuka dengan kuda E6. Mengadukan gajah terang di petak B7 dengan gajah di petak G2. Putih jawab gajah D4. Abdusattorov benteng F E8. Kemudian menteri F1 dan kuda H5. Putih benteng D2, cover gajah G2. Abdusattorov mendatangkan benteng E4. Ya, lagi dan lagi memberikan bentengnya, tetapi memberikan ancaman pada pion F4. Kalau dimakan, gajah makan E4, maka akan ada jawaban gajah makan E4. Nah, rajanya ini jelas bahaya banget. Kalau benteng G2, maka akan ada jawaban gajah G2. Kalau menteri G2 akan ada kuda F4. Menteri D2 akan ada jawaban kuda F2. Kalau dimakan, akan ada jawaban menteri G2. Kalau raja E3, akan ada jawaban benteng E8. Menteri akan jatuh dan raja juga akan mati sebenarnya di sini dengan menteri G4. Ngeri banget. Benteng E4 dan putih jawab benteng E1. Karena bingung juga sih jaga pionnya gimana nih, jaga pion F4-nya. Yes. Benteng E1, benteng F4, menteri D3. Nah, untuk menutup permainan, teman-teman coba tebak langkah terbaik untuk Abdusattorov dalam posisi ini. Yes, tepat sekali kalau kalian pilih kuda F2. Boom. Dan Saleh Maher Saleh mengakui kemenangan dari Abdusattorov.
Jika dilanjutkan, karena di sini jelas ada posisi ancaman mat. Apabila benteng F2, maka akan ada jawaban benteng makan F2. Kalau dimakan, maka akan ada jawaban menteri G2, raja E3, dan mate with pawn. Jika pilih menteri F1, maka akan ada jawaban kuda H3. Raja E1, maka akan ada jawaban benteng makan menteri. Nah, ini jelas akan menang untuk Abdus Satorov. Nah, inilah yang terjadi dan ya ini partai yang cukup immortal ya. Dan semenjak jadi juara dunia catur cepat termuda sepanjang sejarah, Abdus Satorov memang makin menunjukkan kualitas permainannya. Ya, apakah ini sudah jadi pertanda bahwa Abdus Satorov akan jadi juara dunia catur standar? Kita akan lihat, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, share, dan subscribe buat video menarik berikutnya. Dan jangan lupa dukung terus Catur Indonesia. Catur Yes, Indonesia Jaya.